Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Tirtawangi 2 yang sekaligus merupakan jamaah Al-Fatihah. Alhamdulillah pada saat ini sedang melaksanakan salat Idul Adha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman, jamaah Idul Adha, alhamdulillah inayah serta hidayah Allah yang telah mengantarkan kita di tempat yang insya Allah dimuliakan. Alhamdulillah, dengan kudrah serta inayah Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, kesempatan untuk menikmati ibadah. Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan kepada kita yang terkadang orang suka lupa atas dua kenikmatan, yakni nikmat kesempatan ini diantaranya. Aidin wal aidat rahimahullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, tentulah kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan dalam setiap kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun di tempat-tempat lainnya. Tapi juga jangan sampai kita lupa terhadap protokol syariat. Di antaranya adalah pelaksanaan Idul Adha. Ini merupakan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai syariat kemarin kita melaksanakan saum 9 Zulhijjah, saum Arafah, kemudian kita melaksanakan hari ini
sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, itu merupakan yang disyariatkan. Jangan sampai untuk sekedar protokol kesehatan kita melupakan protokol syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin wa aidat rahimakumullah. Ibadah kurban, ibadah haufuhu bi kalimatin fa'atammahu. Dan ingatlah, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Allah bi kalimat, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian, fa'atammahuna, maka dengan berbagai macam ujian itu Nabi Ibrahim bisa menunaikannya, bisa melaksanakannya, bisa menuntaskan ujian-ujian itu. Jadi dengan ungkapan bi kalimat itu bukan satu ujian, tapi berkali-kali ujian itu, dan bukan sekedar kepada Nabi Ibrahim saja, tapi beserta keluarganya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Nabi Ibrahim. Siapa yang menyertai Nabi Ibrahim? Tentu saja istrinya dan anak-anaknya. Hadirin ikhwatiman aidin wa aidat rahimakumullah. Kalau kita sekarang ini diuji dengan berbagai macam penyakit, diuji dengan ekonomi, diuji dengan pendidikan yang seperti ini, itu belum seberapa kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya diuji. Kita hanya diuji untuk berdiam diri di rumah saja. Tapi lihat, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghijrahkan istrinya Siti Hajar ke tempat yang dimana tidak pernah Nabi Ibrahim memberikan perbekalannya, tidak pernah mempersiapkannya, di padang yang tandus, sedangkan dia membawa seorang bayi. Fa'atamahuna, tapi Nabi Ibrahim, istrinya pun sama, menyempurnakan tugas itu, menyempurnakan ujian itu. Ketika Siti Hajar membutuhkan makanan, karena tanpa perbekalan dia mencari kesana kemari, berlari ke Bukit Sofa, berlari ke Bukit Marwah, sampai 7 kali balikan, sehingga menjadi rekonstruksi ibadah haji sa'i antara Sofa dan Marwah. Itu adalah sikap bagaimana Siti Hajar mencari makanan, mencari minuman untuk anaknya yang baik. Aidin wa aidat rahimakumullah. Tapi ketika Siti Hajar bertanya kepada suaminya Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, ya, na'am. Maka Siti Hajar pun mengakui dan meyakini Allah tidak akan membiarkan umatnya. Kemudian selanjutnya, manakala kita ingin punya anak yang didambakan, kemudian anaknya sudah beranjak dewasa, falamma balagha, ketika Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa, kemudian ada perintah dari Allah untuk menyembelihnya, fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan ujian itu. Kita hanya sebatas diuji untuk mengeluarkan biaya saham untuk seekor sapi atau seekor domba, kemudian kita berpikirnya pun untuk 1 tahun memikirkan itu. Nabi Ibrahim berpikirnya hanya 1 malam saja, sampai itu pun dipertanyakan kepada anaknya, ya bunaya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, semalam bapakmu ini bermimpi. Dalam mimpi itu, ani adbahuka, sesungguhnya aku membunuh, menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira apa pendapatmu tentang impianku itu? Nabi Ismail pun memahami, tidak mungkin tidak mungkin seorang bapak untuk menyembelih anaknya, yakin ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim menyampaikan, ya abati if'al,
lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah satajiduni minas sabirin, insya Allah engkau akan mendapatkan diriku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Ikhwati iman yang muliakan Allah. Kemudian falama tawa, maka ketika golok itu sudah menempel di lehernya, maka Allah menggantinya dengan libas yang besar. Nah, ikhwati iman yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja manakala ujian-ujian itu ada, kemudian kita meyakini bila ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan membiarkan umatnya ketika dia bersabar dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai ujian-ujian seperti ini, pandemi seperti ini, justru kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari ibadah, menjauh dari majelis taklim, menjauh dari rumah ibadah kepada Allah subhanahu. Justru sebaliknya, kita harus lebih mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aidin wa aidat rahimakumullah. Maka disyariatkan juga pada Aidul Kurban ini adalah kita menyembelih hewan kurban sebagaimana disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan disyariatkan sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, disyariatkan pada zaman Nabi Adam. Kepada putra-putranya pun demikian, diperintahkan untuk berkurban, kurban yang terbaik. Kurban yang terbaiklah yang akan kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan modal ketakwaan. Karena yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kurban seseorang adalah lillah, karena Allah, dan karena ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dilihat dari besar dan kecilnya hewan itu, bukan dilihat dari mahal dan murahnya hewan itu, berapa besar saham yang kita keluarkan, bukan, tapi karena dasar ketakwaan itulah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslimun, seorang muslim adalah seorang yang berserah diri kepada Allah, seorang yang senantiasa memasrahkan dirinya, siap diatur oleh aturan Allah. Jangan sampai kita mengatakan ana muslimun, saya seorang muslim, tapi tidak mau diatur oleh aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kita diatur oleh aturan manusia mau, tapi kenapa kita diatur oleh aturan Allah tidak mau? Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan hidup kepada kita, Allah yang memberikan nafas kepada kita. Tapi kenapa sebagai muslim yang seharusnya ana muslimun itu adalah saya memasrahkan diri ini, siap diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siap diatur oleh hukum-hukum Allah, siap taat kepada Allah. Maka yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah janganlah sampai kita mati ketika mati kita ini sedang dalam kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Aidin wa aidat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, untuk menggapai hal itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita ketika malaikat maut menjemput kita, dimanapun kita berada, kapanpun dan sedang apa yang kita lakukan, maka yang perlu kita perhatikan dan harus ada dalam diri kita ada 3 hal. Yang pertama, mesti adanya muraqabah, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga mesti ada mujahadah. Ini momentum bagi kita. Pandemi yang seperti ini justru harus lebih baik lagi kepada kita menimba ilmu keagamaan, mengkaji lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan justru menjauh. Yang harus kita yakini dalam diri kita harus ada. Yang pertama adalah muraqabah, merasa diawasi. Seperti sekarang ini, kadang-kadang kita khawatir untuk melaksanakan Idul Adha, khawatir ada yang mengawasi dari Satgas dan lain sebagainya. Kita perlu dengan kehati-hatian. Kita mau masuk minimarket saja, padahal kita mau membeli, tapi karena kita melihat ada kamera CCTV, kamera pengawas, sehingga kita langsung saja kepada fokus yang akan kita beli. Kita tidak akan mengambil barang yang tidak akan kita beli, tidak akan pegang-pegang barang yang tidak akan kita beli, fokus saja kepada barang yang dituju. Khawatir kita hanya sebatas pegang-pegang saja, tapi pengawas CCTV atau kamera pengawas itu membuat kita menjadi ragu-ragu, kemudian kita
merasa kita orang yang jahat, dianggapnya maling, mencuri, menguntit dan lain sebagainya. Kita perlu dengan kehati-hatian. Dulu pun kalau kita menunggu seperti itu, perlu dengan kehati-hatian. Maka tanamkan muraqabah itu dalam kehidupan kita pun. Kita merasa diawasi dimanapun kita berada. Kita senantiasa akan berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam beribadah, karena Allah mengawasi kita. Kemudian dua malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Yakini itu. Di samping kanan dan kiri kita senantiasa ada malaikat yang mencatat kebaikan kita dan keburukan kita. Ketika kita menyadari dan meyakini itu, saya yakin setiap orang akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya kita berada dalam naungan kamera-kamera pengawas. Kadang kita tidak menyadari kalau kita ini diawasi oleh kedua malaikat, diawasi oleh Allah, dicatat oleh kedua malaikat. Muraqabah, tanamkan dan yakini kehidupan kita merasa diawasi. Walaupun kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihat kita. Jangankan apa yang sudah kita lakukan, jangankan apa yang sudah kita ucapkan, masih terbenak niat dalam hati saja, Allah Maha mengetahuinya. Innahu kana 'alaikum raqibah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam diri kita muhasabah, adanya evaluasi diri. Tentu saja ketika kita sekarang usia berapa puluh tahun, apa yang sudah kita lakukan, sudahkah mencukupi kehidupan kita berbekal di muka bumi ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyampaikan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang bertakwa senantiasa menghindari apa yang dilarang oleh Allah tentunya, dan dia akan senantiasa melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Nabi. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang telah kamu lakukan hari ini, apa yang telah kita perbuat hari ini. Lighad, untuk hari esok. Hari esok itu bukan hari Rabu yang dimaksud, tapi hari esok itu adalah al-akhirah, untuk hari akhirat. Coba evaluasi diri kita, apa yang telah kita lakukan, amal apa yang sudah kita tanamkan, apa yang sedang kita perbuat. Lihat, untuk bekal kita, untuk keselamatan kita di akhirat. Apakah betul dengan sikap dan ucap kita ini akan menyelamatkan kita di akhirat? Coba evaluasi, muhasabah diri. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka itu untuk memperbaiki diri, untuk menambah perbekalan kita, menambah pundi-pundi amal soleh kita. Jangan sampai ketika kita diberikan kesempatan umur, justru bukan yang bertambah baik, tapi bertambah buruk. Semakin tua itu justru semakin maksiat kepada Allah. Seharusnya semakin tua itu, semakin bertambah usia, bertambah pula amal solehnya. Muhasabah. Kemudian yang ketiga, mujahadah, adanya kesungguh-sungguhan. Kalau kita punya niat, tujuan, harapan, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ingin ditempatkan di tempat yang mulia, bi isabir radiyah, ingin menggapai surganya Allah, sebab surga Allah itu hanya dipersiapkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Tidak semua orang bisa masuk. U'idzatil muttaqin, surga Allah itu dipersiapkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan kita adalah ingin berada di surganya Allah. Tentu saja modalnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau tujuannya itu layaknya seorang pelajar, tujuannya ingin lulus dalam ujiannya, ingin menjadi ranking pertama di kelasnya, tentu saja proses belajarnya harus ditempuh, kehadirannya harus senantiasa hadir, tugas-tugasnya dilakukan. Ujian pun seperti itu sama, dia tunaikan. Jangan sampai kita ingin berharap mendapatkan tempat yang dimuliakan di sisi Allah, tapi ternyata prosesnya, prosedurnya tidak pernah kita tempuh. Ketika syariat Allah
diperdengungkan, disampaikan kepada kita melalui nabinya, melalui utusannya, terkadang kita acuh tak acuh terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. A'idin wa a'idat rahimakumullah. Oleh karenanya kita mengajak dan bercermin kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini menjadi motivasi bagi kita. Kita diuji sekarang belum seberapa dibandingkan dengan para nabi, tapi yakinlah ketika Allah menguji umatnya, kemudian umatnya bersabar dengan ujian itu, tentu saja ada nilai pahala dalam kesabaran itu. Innallaha ma'as sabirin. A'idin wal a'idat rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan, karena memang kondisi Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Mulai kita sholatnya lebih awal ketimbang Idul Fitri, karena setelah Idul Adha ada kegiatan yang lain, yakni menyembelih hewan kurban. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Tirtawangi 2 yang sekaligus merupakan jamaah Al-Fatihah. Alhamdulillah pada saat ini sudah melaksanakan salat Idul Adha yang dipimpin atau khatib dan imamnya Al-Ustadz Ateng Jainal Mutaqin dari Ciganitri. Semoga sehat selalu, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Wajiwa yang sudah membantu memfasilitasi ini peralatan. Kamu haja nyewa cukup 1 juta ini. Semoga dia amal soleh Pak ya. Iya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua warga yang telah mendukung dalam kegiatan ini, dan ini merupakan kegiatan rutin. Dan tidak lupa juga kepada Pak Rahman yang dia dengan setianya terus menerus mendukung kegiatan tersebut, dan kepada Pak Surya juga, Pak Asep, dan semua warga yang terus mendukung. Juga yang paling penting adalah kepada Kiai yang ada di Tirtawangi, Ustaz Haji Saifuddin MAG. Dia yang telah membimbing, membina warga Tirtawangi. Mudah-mudahan semua lancar, dan mudah-mudahan ke depan dengan kondisi apapun kita tetap konsisten bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Pak.